Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai kepada al-faslus sadisu, pasal yang ke-6, al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Masih dalam pembagian isim, namun kali ini kita membahas yaitu isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau dari penyusunannya, maksudnya bagaimana cara merangkai satu kata itu, bentuk satu kata, satu kata. Maka isim ditinjau dari penyusunannya atau tarkibnya terbagi menjadi dua, yaitu jamidun atau isim jamid. Yang kedua mustaqun atau isim mustaq. Jadi isim ditinjau dari penyusunannya ada dua, ada yang jamid, ada mustaq. Al-ismul jamidu, isim jamid maksudnya adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Maksudnya kan kata di dalam bahasa Arab Bapak ada yang dari kata ini kemudian membentuk kata ini, seperti kita pelajari di soroh. Misalkan nasoro nanti jadian suruh, masdarnya nasron, nasirun, ada kata seperti itu. Namun isim jamid ini tidak disusun dari selainnya, enggak diambil dari kata yang lain, enggak. Dia bahkan jamid ini tidak diambil dari kata yang lain. Nah, nanti akan dibagi dua. Contohnya mauzun. Apa artinya mauzun? Pisang. Maka mauzun ini enggak diambil dari kata misalkan maza, enggak. Tapi memang asalnya itu sudah mauzun, bukan pecahan dari kata yang lain. Sebagaimana nasoro itu dari kata nasron, misalkan gitu. Adapun mauzun ini pisang, enggak. Contoh ini isim jamid, enggak, dia seperti itu sudah mauzun. Memang asal katanya dari sana mauzun, bukan pecahan kata yang lain. Maksudnya seperti itu. Yang kedua fauzun. Apa? Apa fauzun? Faza fauzan azima. Apa? Berhasil, keberhasilan atau kesuksesan. Ustaz, bukannya fauzun itu bisa dari faza yafuzu, begitu? Maka kita katakan asal kata itu adalah masdar, nanti akan kita sebutkan. Justru faza yafuzu itu diambil dari fauzun.
Jadi asal katanya fauzun, bukan dia fauzun ini nggak diambil dari faza, bukan. Tapi justru faza sama yafuzu diambil dari kata ini, fauzun. Itu maksudnya. Nanti akan seperti itu. Jadi dia adalah isim jamid, isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Filun, ashabul fil, apa? Artinya fil, al-fil, gajah. Kemudian burtukolun, jeruk. Yang kelima, rojulun. Apa artinya? Seorang laki-laki. Maka semua kata ini namanya jamid, enggak diambil dari pecahan kata lain. Contoh, mansurun dari kata nasron, nasoro yang suruh nasron, nasirun, mansurun, itu mustaq nantinya. Tapi kalau jamid ini dia nggak diambil dari pecahan kata yang lain. Paham nggak maksudnya, Pak ya? Dia nggak diambil, nggak dihasilkan dari pecahan kata lain. Memang dia seperti itu saja. Beda kalau nasirun dari kata nasron, nasoro yang suruh, nasron, nasirun. Ini pecahan. Adapun jamid ini bukan dari situ. Dia memang sumbernya memang sudah rojulun. Seperti itu. Burtukolun juga begitu. Enggak dari kata, misalkan kata ini kemudian jadi burtukolun, enggak ada. Inilah disebut dengan isim jamid. Sebelumnya bingung enggak, Pak? Saya ulang, isim ditinjau dari penyusunannya, pembentukan katanya itu ada dua, ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau mustaq itu istaqqoh, terpecah, maksudnya pecahan dari kata yang lain. Misalkan fa'ilun dari kata fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, di pecahan. Kalau jamid ini enggak ada. Kayak ini, mauzun, dari kata apa? Pisang ini. Maza yang muzun, enggak ada. Telah pisang, akan pisang, enggak ada. Dari dia memang seperti itu sudah kata-katanya. Nah, ini disebut dengan jamid. Kemudian isim jamid terbagi menjadi dua macam. Tadi isim penyusunannya terbagi menjadi dua, ada jamid, ada mustaq. Jamid aja ini yang tidak dipecah, tidak diambil dari pecahan kata lain, terbagi menjadi dua, yaitu isim dzat atau ismu dzat, yang kedua masdar yang sudah kita pelajari. Makanya alhamdulillah sebelum kita masuk ke pembahasan ini kita sudah mengenalnya, dan memang seperti itu harusnya, karena kita akan agak bingung sedikit kalau kita nggak mengerti tentang masdar sebelumnya. Pertama, isim dzat. Isim dzat adalah isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Tidak muncul darinya fiil yang semakna. Itu isim dzat. Kita katakan isim dzat itu isim jamid. Isim jamid tidak diambil dari pecahan kata lain. Bahkan dia dari kata dialah diambil kata yang lain. Kecuali isim dzat ini. Karena isim dzat ini dia memang nggak punya sama sekali. Dia nggak bisa diambil. Dia nggak bisa dipecah ke kata yang lain. Tak kasih ya. Memang kayaknya agak jelimet nih kalau enggak. Isim dzat contohnya apa? Isim dzat adalah isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Contohnya hayawanun. Apa artinya hayawanun? Apa? Hewan. Iya kan? Nah,
Hayawanun berarti sudah bahasa Indonesia ya? Hewan-hewan gitu kan. Hayawanun, perhatikan Bapak. Ini isim jamid dari isim mustaq. Isim jamid dari isim zat. Hewan ada zatnya dan ini enggak dikeluarkan padanya. Oh, mungkin ini fiilnya nanti hawana atau apa? Enggak ada. Ini disebut dengan isim zat. Enggak diambil darinya fiil yang semakna. Beda kalau misalkan yang satunya masdar. Contohnya fauzun atau fauzan, karena itu harokat, itu terserah nantinya. Maksudnya kita nggak bahas harokat, mau fauzun mau fauzan, ini masdar ini. Adapun masdar ini meskipun dia isim jamid, tidak diambil dari kata yang lain, justru kata lain diambil dari dia, karena dia masdar. Masdar itu sumber, masodir, sumber, ya. Diambil darinya faza, yafuzu. Ini masdar. Adapun isim jamid yang satunya isim zat, nggak bisa, nggak ada kayak gininya. Kalau ini kan faza, yafuzu, fauzan, telah berhasil, akan berhasil, keberhasilan. Isim masdar ini masih bisa masih bisa diambil muncul fiil yang semakna dari dia. Tapi kalau isim zat nggak ada. Isim zat nggak ada. Karena hayawan telah hewan akan hewan kan nggak cocok. Nggak ada, bukan kata kerja. Paham maksudnya, Pak? Nah, inilah disebut dengan isim jamid. Keduanya isim jamid terbagi menjadi dua, ada zat, ada masdar. Ada yang bingung kah? Dan paham ya? Siapa namanya? Mas Faruk, paham nggak? Saya ulang, jamid itu isim yang tidak diambil dari pecahan kata lain. Meskipun kata lain diambil dari dia. Kalau masdar. Tapi kalau bagian yang kedua yaitu isim zat, nggak ada sama sekali. Dia bukan pecahan dari kata yang lain. Kata yang lain juga nggak bisa diambil dari dia. Kalau masdar kan masih bisa diambil dari dia fiil. Ada yang fiil semakna dari seperti dia, muncul padanya fiil yang semakna daripada masdar ini. Contohnya lagi rojulun. Apa yang rojulun? Seorang laki-laki. Tidak bisa dia bukan diambil dari kata yang lain. Kata apa? Rojala yurojilu. Nggak ada. Atau kita keluarkan fiil dari, nggak ada juga. Nggak bisa. Nah, ini disebut dengan isim zat. Isim zat. Kemudian syajaratun, pohon. Pohon apa? Pohon. Nah. Kemudian jabalun, gunung. Nahrun, apa? Sungai. Maka ini adalah isim zat dari isim jamid, yaitu kata yang tidak memiliki atau tidak muncul darinya fiil yang semakna. Kata yang tidak muncul darinya fiil yang semakna, nggak ada pecahan fiilnya. Paham nggak maksudnya, Pak? Kan kalau nasron kan masih ada tuh nasoro yang suruh nasron. Tapi kalau ini zat nggak ada. Hayawanun dari kata nggak ada. Dia memang hayawanun dari sana sudah seperti itu. Bukan pecahan kata yang lain. Nahrun, apa artinya nahrun tadi? Sungai. Baik. Kemudian yang kedua masdar. Masdar itu apa? Masdar itu yang sudah kita pelajari di tasrifannya,
yang urutan ketiga, fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Itulah dia. Masdar adalah isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Contoh, khurujun. Ada kelihatan bendanya keluaran? Enggak ada orangnya. Kalau orangnya ada, tapi bukan perbuatannya kan? Nah, itu disebut dengan masdar, yaitu di bukunya apa? Itukah contohnya? Khurujun. Nah, dia adalah masdar dari kata kharaja yakhruju khurujun atau khurujan. Nah, itulah dia masdar. Kemudian berikutnya apa? Ruju'un. Ruju'un. Apa? Kembali. Ada kelihatan perbuatan kembalinya itu? Kalau orangnya kelihatan orang yang kembali, tapi perbuatannya itu enggak. Nah, itu disebut dengan masdar. Kemudian syira'un. Apa namanya syira'un? Pembelian. Syara yashri syira'un. Syira'an, pembelian. Kemudian ilmun. Ilmu. Ada yang pernah lihat ilmu? Ustaz tuh banyak ilmunya. Mana? Ayo sebenarnya masdar. Nah, dari kata alima ya'lamu ilmun. Insyaallah bentar lagi kita akan sampai di tasrifannya. Kemudian fiqhun. Fikih. Jadi masdar ini termasuk isim jamid, yaitu bukan diambil dari kata yang lain. Mungkin ada yang terkecoh, Ustaz, bukannya di tasrifan itu roja'a yarji'u ruju'an atau ruju'un. Bukannya ruju'un itu diambil dari kata roja'a yarji'u? Kita katakan enggak, justru roja'a yarji'u diambil dari kata ruju'un. Ruju'un ini masdar, meskipun dia diletakkan di tengah. Meskipun dia diletakkan di tengah, tapi asal kata roja itu dari ruju'un. Sumbernya itu, masdarnya itu ruju'un. Bukan ruju'un diambil dari kata roja yarji'u, bukan. Justru roja sama yarji'u dari ruju'un. Makanya kalau kita buka kamus, misalkan kita cari roja, maka nanti akan disebutkan roja'a min ruju', dari masdar ruju'. Soalnya dia diambil dari situ. Yang masdar adalah sumber. Nah, masdaru adalah asal semua fi'il. Begitu kan di bukunya? Sama? Masdar adalah asal semua fi'il dan asal semua isim mustaq. Jadi masdar ini yang pokok, yang dasar. Fi'il, isim mustaq, maka diambil dari masdar ini. Contoh isim mustaq, contoh ya, nanti akan kita sampai juga. Contohnya isim fa'il, contoh isim mustaq, isim maf'ul, semuanya diambil dari masdar. Semuanya diambil dari masdar. Sudah tahu isim fa'il kan?
Yang di tasrifan kita itu. Fa'ilun, nasirun, dharibun. Isim maf'ul madrubun, mansurun, maqtulun. Itu semuanya diambil dari masdarnya qatlun, dari qatlun. Nah, macam-macam masdar dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita mau menyusun masdar. Kita mau menyusun masdar. Maka sebelum kita menyusunnya harus diketahui bahwa masdar yang fiilnya 3 huruf, sering saya sampaikan, nggak ada wazan patennya. Maksudnya misalkan nasoro yang suruh nasron fa'lan, pasti itu enggak. Itu kalau tiga huruf, enggak ada wazan masdar yang paten. Harus kayak gini, enggak. Makanya kadang nasron, kadang yang lainnya, kadang yang lainnya. Seharusnya kafron jadi kafaroyak huru jadi kufron. Seharusnya kalau wazannya kafron, tapi saya katakan masdar 3 huruf nggak ada wazannya yang paten, sehingga bermacam-macam. Beda nanti kalau lebih dari 3 huruf paten dia, mau tidak mau kayak gitu masdarnya. Nah, terus di sini kalau disebutkan Ustadz masdar yang fiilnya 3 huruf, maka kita katakan secara umum yang sering muncul, yang sering mengikuti wazan ini, seringnya. Tapi apakah pasti? Tidak, karena bukan paten. Nah, cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan. Yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Jadi ini cuma kebiasaannya Pak ya, nggak mesti. Nanti akan kita jumpai kata yang seperti ini memiliki makna ini, ternyata beda masdarnya. Kenapa? Memang nggak ada paten, cuma kebanyakan yang sering dijumpai demikian. Yang pertama, apabila fiilnya bermakna produksi, maka biasanya masdarnya ikut wazan fi'alatun atau fi'alatan. Adapun sebenarnya harokat nggak ada pengaruhnya Pak ya. Harokat nanti akan kita bahas. Cuma di tasrifan itu semuanya di fathah, mungkin memudahkan saja. Contohnya tijarotun. Apa artinya tijarotun? Perdagangan. Lihat, mengandung makna produksi, sehingga masdarnya mengikuti wazan fi'alatan, tijaratan. Di ayat mana ini kita dapatkan masdar ini? Wa idza ra'au tijaratan. Sehingga terus gimana kaidahnya Ustaz mengetahui ini masdarnya? Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita akan mengambil masdar yang asli. Di sana akan muncul masdarnya. Tijaratan, oh ternyata masdarnya adalah fi'alatan. Kemudian zira'atan. Apa artinya? Zara', pertanian ya, bermakna memiliki mana apa? Produksi. Pertanian. Kemudian sina'atun. Apa? Perindustrian. Pabrik. Cuma itu di bukunya. Nah, itu yang sering. Kalau fiilnya bermakna apa tadi?
produksi, maka biasanya masdarnya mengikuti wazan fi'alatan. Apakah pasti? Tidak, karena fi'il 3 huruf nggak ada patokan wazan tertentu. Kita hanya mengetahuinya dari masdar, dari penggunaan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh zira'atan di dalam hadis Rasulullah, idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i dan kalian sudah ridha, sudah cinta dengan bizar', dengan bercocok tanam, dengan pertanian. Di situ nggak dikatakan zira'atan, bizar', sehingga nggak paten. Terkadang menggunakan wazan yang lain, zar'un, fa'lun, bizar'. Nah, kemudian yang kedua, apabila fiilnya bermakna atau menunjukkan kata keguncangan, maka biasanya masdarnya mengikuti wazan fa'alanun. Contohnya dawaronun. Apa artinya dawaronun? Perputaran. Daro yaduru dauran. Tapi yang sering dipakai dawaronun. Kemudian tawafanu. Apa artinya tawaf? Keliling. Berarti semuanya bermakna guncang, ada pergerakan. Tawafan artinya tawafa yatufu taufan atau tawafanun. Kemudian golayanun. Apa artinya? Salah lihat kali. Mendidih. Memang mirip. Mendidih, golayanun. Gola yagli. Golayan artinya mendidih. Semuanya bermakna guncangan, ada gerakan. Baik. Yang ketiga, apabila menunjukkan arti penyakit atau suara, menunjukkan penyakit atau menunjukkan suara, maka biasanya masdarnya ikut wazan fu'alun. Contohnya bukaun dari kata baka yabki. Bab keberapa ini? Bab kedua, Masya Allah. Apa wazannya ini? Apa? Saro yasri baka yabki, artinya menangis. Seharusnya di bukunya apa? Seharusnya bak'an, ya. Fa'lan, ya. Oh, bukan. Saro yasri siroyatan. Berarti bikayatan. Tapi ternyata yang ada bukaan. Kenapa? Karena dia menunjukkan apa? Suara. Karena menangis itu ada suaranya. Karena menunjukkan suara, maka biasanya mengikuti wazan fu'alun, bukaun. Kemudian zukamun. Apa artinya? Pilek dari kata zakama. Yazkumu
Zukamun, seharusnya zakman. Iya. Fa'ala yaf'ulu, tapi ternyata zukamun fu'alun. Kenapa? Karena menunjukkan apa? Pilek, menunjukkan apa? Penyakit. Nah, kemudian su'alun, batuk, dari kata sa'ala, pakai ain. Kalau sa'ala pakai hamzah artinya bertanya, tapi sa'ala artinya batuk. Seharusnya sa'lan, tapi ternyata su'alun. Kenapa? Karena menunjukkan apa kalau batuk? Penyakit. Aja suaranya ya. Nah. Tep. Kemudian yang keempat, apabila menunjukkan makna warna, maka biasanya masdarnya mengikuti wazan fu'latun atau fu'latan. Contohnya humratun, merah. Humratun, fu'latun. Sufratun, kuning. Khudratun, hijau. Nah, itu masdar fiil yang fiilnya 3 huruf yang memiliki atau menunjukkan makna produksi, keguncangan, penyakit atau suara, dan warna. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaedahnya sebagai berikut. Kalau enggak asalnya masdar 3 huruf, enggak ada patokannya. Cuma biasanya dia sering menggunakan kata ini kalau menunjukkan empat makna tadi. Biasanya mengikuti masdar ini, wazan ini, wazan ini, wazan ini. Kalau enggak menunjukkan ini, biasanya lagi. Kenapa? Semuanya menggunakan biasa di sini. Karena enggak ada memang wazan yang paten, patokannya enggak ada. Sehingga semuanya menggunakan kebiasaan yang sering. Kalau enggak menggunakan yang tadi, maka kaedahnya sebagai berikut. Yang pertama, jika fiilnya muta'addi. Apa itu muta'addi? Fiil yang butuh objek, maka biasanya mengikuti wazan fa'lan. Seperti apa? Fiil yang muta'addi atau butuh kepada objek, ada maf'ulun binya. Contohnya nasoro artinya apa? Menolong. Pasti ada yang ditolong. Berarti ini muta'addi. Ini muta'addi. Cara ringkasnya seperti itu. Cara mudahnya mengerti seperti itu. Misalkan saya makan. Akala artinya makan. Berarti ada yang dimakan. Berarti ini muta'addi. Tapi kalau enggak butuh itu berarti lazim. Contoh koma artinya berdiri. Butuh enggak yang didiri? Enggak. Orang mengatakan kuntu, saya berdiri, cukup. Orang enggak akan mungkin bertanya. Tapi kalau orang mengatakan akaltu, aku sudah makan, makan apa kira-kira? Aku telah menolong. Bertanya, siapa ya? Siapa yang ditolong? Tapi kalau saya mengatakan saya telah berdiri, ada yang bertanya? Ya kalau bertanya, ya ada terus bertanya, kenapa kamu berdiri? Sama siapa kamu berdiri? Tapi maksudnya kalimatnya itu sudah orang paham, ngerti sudah. Gimana ya mengertikannya? Sudah paham dia. Misalkan saya
duduk. Saya duduk. Tidak dikatakan kamu duduk di mana atau dia enggak. Berarti kalimatnya itu berarti fiilnya lazim. Kalau muta'addi butuh, timbul pertanyaan, butuh yang dikenai pekerjaan. Tapi kalau lazim tidak butuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin masuk waktunya, Pak? Ya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang kasih? Kamu nggak boleh lari-lari terus. Nggak boleh lari-lari terus. Duduk sini. Orang belajar kakaknya, kakak Musa belajar. Duduk ya. Duduk di sini. Bilang apa? Baru duduk sini, baru kembali duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kalau fiilnya tidak menunjukkan 4 makna di atas, maka dilihat lagi fiilnya, ditinjau dari apakah dia muta'addi atau lazim. Muta'addi butuh objek, kalau lazim nggak butuh objek. Contoh kecilnya nasoro,
Maka nasoro ini fiil yang butuh objek, butuh yang ditolong. Kan dia menolong, berarti ada yang ditolong. Ketika butuh objek seperti ini, maka biasanya yang banyak dipakai masdarnya mengikuti wazan fa'lan. Makanya jadi apa dia? Jadi nasron atau nasrun, karena ini bukan patokan, nanti akan kita pelajari insyaallah. Contohnya lagi fiil yang muta'addi qatala. Apa artinya qatala? Membunuh. Berarti ada yang dibunuh, berarti dia muta'addi. Qatala, maka karena dia muta'addi mengikuti wazan fa'lan. Jadi masdarnya qat. Iya, dan itu benar. Kita tasrifnya benar nggak qatlan? Iya, qatlan. Apalagi akala. Apa artinya akala? Makan. Maka jadi apa dia? Aklan. Makanan. Atau apa lagi yang muta'addi? Doroba, memukul. Berarti ada yang jadi apa masdarnya? Borban. Biasanya seperti itu. Kalau fiilnya muta'addi, butuh objek, maka biasanya masdarnya mengikuti wazan fa'lan. Kalau fiilnya 3 huruf tadi dan tidak menunjukkan makna yang 4 yang sudah disebutkan, maka biasanya masdarnya mengikuti wazan fa'lan. Akhadha. Apa artinya akhadha? Mengambil. Berarti ada yang diambil. Jadi masdarnya apa? Akhzan, fa'lan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadnahu akhzan wabila. Akhzan wabila. Yang kedua, jika fiilnya lazim, kebalikan daripada muta'addi, enggak butuh apa? Objek, maka biasanya ikut wazan sebagai berikut. Fu'ulun biasanya. Makanya kharaja yakhruju khurujun atau khurujan. Ya enggak? Roja'a yarji'u ruju'an. Dakhala yadkhulu dukhulan. Ya, itu masdar aslinya. Di bukunya apa Pak? Sujudun. Sajada yasjudu. Sujud. Ada yang disujudi? Enggak ada istilah itu. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Maka sujudun. Qa'ada, apa artinya? Duduk. Qu'udun. Nah. Atau terkadang menggunakan wazan apa? Yang kedua, fu'ulatun atau fu'ulatan. Contohnya suhulatun dari kata sahula, artinya mudah. Sahula jadi suhulatun. Kemudian sa'uba menjadi su'ubatun, fu'ulatun. Nah, kemudian aduba. Apa artinya su'ubatun? Sulit atau sukar, susah. Nah, itu dia. Nah, al-lughatul anjiliziyah su'ubah, bahasa Inggris susah. Amma lughatul arabiyah lughatun sahlah,
Adapun bahasa Arab, bahasa yang mudah. Sahlatun. Sahlatun. Walaqad yassarnal Quran. Jujur itu mudah, ikhwan. Benar. Walaqad yassarnal Quran lidzikr. Allah mudahkan Al-Quran, mudah. Seandainya itu bahasa yang susah, Allah nggak akan turunkan kitabnya dengan bahasa itu. Seandainya bahasa yang susah. Tapi dia bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Seandainya ada bahasa yang terbaik, maka Allah turunkan dengan bahasa itu. Seandainya bahasa Inggris itu yang terbaik, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Inggris. Tapi Allah pilih bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab karena itu yang terbaik. Dan itu yang termudah. Gak mungkin Allah mau menyulitkan hambanya, tapi butuh kerja keras, ingin meraih surga nomor 1 kok. Tapi semangatnya, orang itu kalau mau raih sesuatu yang lebih besar, dia punya semangat yang lebih besar juga. Masa cita-citanya segini tapi semangatnya ya nggak dapat. Ya dapatnya sedikit sesuai dengan semangatnya dia. Kalau pingin dapat yang besar, semangatnya yang lebih besar. Iya Muhammad. Nah, terakhir, biasanya mengikuti wazan fa'alun. Contohnya farohun. Apa artinya farohun? Atau sebelumnya udzubatun. Apa artinya udzubatun? Artinya tawar atau bagus. Kalau suara berarti jernih, indah. Tapi kalau air, tawar. Nah, farohun artinya kegembiraan. Farihayaf rohu farohun. Amila ya'malu amalun. Berarti amalun perbuatan atau amalan. Syaba'un, kenyang, dari kata syabi'ah yashba'u. Syaba'un artinya kenyang. Itulah masdar-masdar yang fiilnya 3 huruf. Saya ringkas. Pertama, nggak ada patokan wazan yang paten untuk menentukan masdar fiil 3 huruf, tapi hanya diambil dari kebiasaan. Maka yang pertama, jika menunjukkan makna produksi, maka mengikuti wazan fi'alatun. Yang kedua, apabila menunjukkan makna kegoncangan, maka mengikuti wazan fa'alanu. Kemudian apabila menunjukkan makna warna atau penyakit, mengikuti wazan fu'alun. Kemudian yang keempat, apabila memiliki makna warna, maka biasanya mengikuti wazan fu'latun, humratun, sufratun, khudratun. Tapi kalau tidak memiliki makna yang ini, maka ditinjau lagi dari fiilnya, apakah muta'addi atau lazim. Kalau muta'addi biasanya mengikuti wazan fa'lan. Tapi kalau lazim, maka mengikuti wazan berikut: fu'ulun, fu'ulatun, fa'alun. Ya. Nah, mat wajib dihafal ya. Nah, nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.